Jauh di pedalaman Pulau Kalimantan, ada sebuah negeri kuno. Hutan-hutannya luas dan lebat, sejauh mata memandang. Sungai-sungai besar bagaikan urat nadi yang berdenyut membelah kehijauan ini. Ini bukan sekadar sungai biasa, tapi sungai kehidupan, penuh misteri, dan seringkali keajaiban. Udaranya seakan berbisik, membawa suara roh-roh leluhur dan kisah-kisah lama yang terlupakan. Di dunia ini, batas antara yang terlihat dan tak terlihat sangatlah tipis. Penduduknya hidup rukun dengan alam, mengerti kekuatannya dan menghargai kesuciannya. Kehidupan mereka menyatu dengan irama hutan dan aliran sungai-sungai perkasa ini, sumber rezeki sekaligus pertemuan spiritual yang mendalam. Di kerajaan yang megah ini, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Patmaraga. Beliau memimpin kerajaan negara Dipa dengan adil dan penuh kasih. Tapi kesedihan sering menyelimuti hari-harinya. Sang raja sangat mendambakan seorang pewaris, anak untuk meneruskan keturunannya dan membawa kebahagiaan di istana. Beliau sudah berdoa kepada para dewa dan meminta petuah para tetua, tapi keinginannya belum terkabul. Kerinduan ini menjadi sebuah pencarian, keinginan mendalam yang dirasakan seluruh kerajaannya. Bukan hanya ingin penerus, tapi juga pertanda, campur tangan ilahi yang akan menjamin masa depan rakyatnya dan menenangkan jiwanya yang gelisah. Karena keinginan kuat ini, Raja Patmaraga menyepi dari istananya. Beliau mencari ketenangan dan petunjuk di tengah hutan belantara. Beliau pergi ke tepi sungai besar, tempat yang terkenal dengan aura gaibnya. Di sana beliau bersemedi, jiwanya mencoba terhubung dengan kekuatan tak kasat mata yang menguasai negerinya. Siang malam, beliau duduk merenung, fokusnya tak tergoyahkan. Beliau berharap mendapat wangsit pesan apapun yang bisa menerangi jalannya. Sungai mengalir di sampingnya, gemericiknya menenangkan jiwa sang raja yang resah, membawa doa-doanya ke langit, atau mungkin ke roh-roh penghuni kedalamannya. Lalu, pada suatu hari yang baik, saat raja sedang kusyuk bersendi, sebuah suara datang padanya. Bukan suara yang terdengar di telinga, tapi suara yang bergetar jauh di dalam hatinya. Suara gaib ini, lembut namun kuat, memberitahu tentang peristiwa ajaib yang akan datang. Suara itu berkata tentang seorang anak, seorang putri dengan asal-usul luar biasa, yang akan segera hadir di kerajaannya. Suara itu menyuruhnya bersiap menyambut kedatangannya, karena sang putri akan ditemukan dengan cara yang sangat tak biasa. Cara yang akan menguji keyakinan raja dan kesetiaan rakyatnya. Hati raja yang tadinya berat karena sedih, kini dipenuhi harapan baru dan rasa takjub luar biasa pada misteri yang terungkap di hadapannya. Suara gaib itu tidak hanya menjanjikan seorang anak, tapi juga memberikan syarat-syarat khusus yang agak aneh. Ini bukan tugas biasa, tapi kewajiban suci yang harus dilaksanakan dengan sangat teliti dan penuh hormat. Suara itu menyatakan bahwa sang putri akan muncul dari segumpal buih putih yang mengapung di sungai. Untuk menyambutnya, sebuah istana megah yang belum pernah ada sebelumnya harus dibangun dari sebatang kayu yang sangat besar. Ini adalah pekerjaan raksasa, bukti kesungguhan sang raja. Selain itu, sehelai kain istimewa, sebuah yang ditenun dengan benang emas dan dihiasi corak rumit, diperlukan untuk menyambut bayi suci itu. Syarat-syarat ini adalah ujian keyakinan dan akal. Raja Patmaraga dengan semangat baru kembali ke kerajaannya dan membagikan wangsit itu kepada istri tercintanya, Ratu Kuripan. Sang ratu, seorang wanita yang sangat bijaksana dan taat, mendengarkan dengan saksama. Beliau mengerti arti penting pesan tersebut. Hatinya juga merindukan seorang anak, dan beliau menerima tantangan itu dengan tekad yang tak goyah. Beliau tahu bahwa memenuhi syarat-syarat suci ini sangat penting, bukan hanya untuk kedatangan sang putri, tapi juga untuk takdir seluruh kerajaan mereka. Kesetiaannya sama seperti raja, dan bersama-sama mereka memulai tugas besar itu, menginspirasi rakyatnya dengan visi bersama dan keyakinan teguh pada wangsit tersebut. Seluruh kerajaan dikerahkan. Para tukang terbaik dan pekerja terkuat dipanggil untuk mencari dan membentuk batang kayu raksasa menjadi istana yang megah. Pada saat yang sama, para penenun paling ahli di bawah bimbingan Ratu Kuripan sendiri memulai tugas rumit membuat emas. Mereka bekerja siang dan malam, alat tenun mereka berdengung dengan irama suci. Setiap helai benang yang ditenun dipenuhi dengan doa dan harapan. Udara di negara Dipa terasa penuh dengan penantian dan semangat kebersamaan. Kerajaan itu sedang mengubah dirinya, menyiapkan bukan hanya tempat fisik, tapi juga tempat suci bagi anak takdir yang dijanjikan.
Akhirnya setelah berbulan-bulan bekerja tanpa lelah, istana megah itu berdiri. Sebuah keajaiban karya tangan yang dibuat dari sebatang kayu raksasa. Emas berkilauan dengan keindahan surgawi telah selesai. Ratu Kuripan dengan hati penuh harapan dan hormat mengambil kain suci itu. Beliau menuju ke tepi sungai, ke tempat yang ditunjukkan oleh suara gaib. Di sana, beliau membentangkan dan menunggu, pandangannya tertuju pada air yang mengalir. Seluruh kerajaan menahan napas. Lalu, seperti yang diramalkan, segumpal besar buih putih, bercahaya dan murni, perlahan mengapung menuju tepi. Saat menyentuh kain emas itu, buih itu berubah, menampakkan seorang bayi perempuan cantik, bersinar dan tenang. Bayi perempuan yang muncul dari buih sungai itu bukanlah anak biasa. Dia diberi nama Putri Junjung Buih, yang artinya putri yang dijunjung buih. Nama yang selamanya menceritakan asal-usulnya yang ajaib. Sejak kecil, dia memiliki aura yang luar biasa. Kecantikannya memukau, kulitnya semurni buih tempat ia berasal, dan matanya memancarkan kebijaksanaan yang jauh melampaui usianya yang muda. Dia memancarkan cahaya lembut, kehadiran yang menenangkan dan membawa kedamaian bagi semua orang di dekatnya. Seluruh kerajaan bersukacita mengakuinya sebagai anugerah ilahi, berkah sejati dari kekuatan gaib yang menjaga negeri mereka. Putri Junjung Buih tumbuh menjadi seorang gadis dengan sifat-sifat yang luar biasa. Dia tidak hanya cantik, tapi juga sangat cerdas dan bijaksana. Dia belajar dengan cepat, menyerap ilmu pengetahuan istana dan kearifan kuno rakyatnya. Kata-katanya penuh pertimbangan, keputusannya adil, dan hatinya dipenuhi kasih sayang untuk semua orang, dari bangsawan tertinggi hingga pelayan yang paling sederhana. Dia sering menghabiskan waktu di dekat sungai, tempat kelahirannya, mengambil kekuatan dan inspirasi dari alirannya yang tak pernah berhenti. Kehadirannya adalah mercusuar harapan dan simbol masa depan cerah kerajaan, mewujudkan inti dari keanggunan dan wawasan yang mendalam. Saat dia beranjak dewasa, masalah pernikahannya menjadi sangat penting. Seorang putri dengan asal-usul ilahi dan sifat luar biasa seperti itu pantas mendapatkan pasangan yang setara, seseorang yang benar-benar layak untuknya. Banyak pangeran dan bangsawan dari negeri tetangga mencari perhatiannya, tertarik oleh cerita tentang kecantikan dan kebijaksanaannya. Namun, Putri Junjung Buih tampaknya ditakdirkan untuk pernikahan yang telah diramalkan, yang akan lebih membentuk takdir rakyatnya. Pilihan suaminya bukan hanya masalah pribadi, tapi langkah penting dalam kisah kerajaan yang sedang berjalan. Keputusan yang dibimbing oleh tangan tak terlihat dan ramalan kuno. Kemudian, dari negeri yang jauh datanglah Pangeran Suryanata. Dia konon turun dari kahyangan, sosok yang sama ajaib dan ditakdirkan seperti Putri Junjung Buih sendiri. Kedatangannya bukan kebetulan, tapi dibimbing oleh kekuatan gaib serupa yang telah membawa sang putri ke negara Dipa. Saat Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata bertemu, ada pengenalan instan, rasa hubungan yang ditakdirkan. Jelas bagi semua orang bahwa persatuan mereka telah ditakdirkan, pasangan suci yang akan membawa berkah luar biasa dan meletakkan dasar bagi kebesaran di masa depan. Takdir mereka saling terkait, menjanjikan era baru bagi negeri itu. Pernikahan Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata dirayakan dengan kemegahan yang tak tertandingi. Itu lebih dari sekadar pernikahan kerajaan, itu adalah peristiwa kosmik, simbol keharmonisan antara duniawi dan ilahi. Persatuan putri yang lahir dari buih sungai dan pangeran yang turun dari kahyangan dilihat sebagai pertanda kuat. Itu menandakan penyatuan berbagai kekuatan dan garis keturunan gaib, menjanjikan kemakmuran, kekuatan, dan zaman keemasan bagi rakyat mereka. Pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi jalinan takdir-takdir kuat, menciptakan permadani kemuliaan masa depan untuk tanah Kalimantan. Dari persatuan legendaris ini lahirlah sebuah dinasti baru. Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata bersama keturunan mereka dipercaya telah mendirikan dan memerintah kerajaan-kerajaan besar di Kalimantan Selatan, terutama Kesultanan Banjar yang bersejarah. Pemerintahan mereka ditandai dengan kebijaksanaan, keadilan, dan hubungan mendalam dengan kesejahteraan spiritual dan material rakyatnya. Asal-usul magis garis keturunan mereka memberi pemerintahan mereka otoritas dan kehormatan khusus. Kisah mereka menjadi mitos dasar orang Banjar, bukti hak ilahi mereka untuk memerintah dan kesucian tanah leluhur mereka, menginspirasi generasi pemimpin. Legend Putri Junjung Buih sangat erat terjalin dalam tatanan budaya masyarakat Banjar.
Ini lebih dari sekadar dongeng. Ini adalah sumber identitas, kebanggaan, dan nilai-nilai abadi. Kisah ini menyoroti pentingnya keyakinan, pemenuhan tugas suci, dan kekuatan takdir. Ini juga merayakan kekuatan dan kebijaksanaan perempuan, dengan Ratu Kuripan dan Putri Junjung Buih memainkan peran penting dalam membentuk nasib kerajaan. Upacara adat, bentuk seni, dan tradisi lisan Banjar sering menceritakan atau merujuk pada mitos dasar ini, menjaga semangatnya tetap hidup selama berabad-abad. Bahkan hingga hari ini, legenda Putri Junjung Buih terus menginspirasi. Kisah ini berbicara tentang tema-tema abadi yang bergema lintas budaya dan generasi. Cerita ini mengingatkan kita akan keajaiban yang dapat ditemukan di alam dan hubungan mendalam antara manusia dan yang ilahi. Ini menggarisbawahi gagasan bahwa takdir, meskipun kuat, seringkali membutuhkan keberanian, keyakinan, dan tindakan manusia untuk diwujudkan. Bagi masyarakat Banjar dan bagi semua yang mendengar kisahnya, Putri Junjung Buih tetap menjadi simbol kuat kebijaksanaan, ketahanan, dan kekuatan abadi yang ditemukan merangkul asal-usul unik seseorang dan memenuhi jalan takdirnya dengan anggun.